Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Ahmad tanyain juga Iya sehat dong. apa enggak nih? Pak, sehat Pak. Alhamdulillah. Itu Satu episode nggak ada Pak Ahmad kemarin. iya hilang nih kemarin. Ya. Seru sih. Seru Cuman banget tuh. Krik-krik gitu. Iya. Seru bareng jangkrik berarti. Iya. Jadi banyak pertanyaan di luar topik ya. Kemarin kan kita aslinya mau ngajak siapa nih? Chandra. Iya, Mas Chandra. Iya, Chandra. Tapi nggak mau. Nggak mau katanya. Banyak kerjaan di Banyak belakang kerjaan. katanya. Oh. Di skip katanya gitu. Skip dulu ya. Siap, Ustad. Hari ini tuh kita bahas masalah syirik nih, Ustad. Syirik. Nah, syirik itu dari definisinya itu sendiri apa tuh, Ustad? Syirik. Ya, jadi kita kan mau bahas syirik kecil ya. Ya, oke. Syirik Tapi kecil. kalau secara umum syirik itu adalah menyekutukan. Oke, menyekutukan aja. menduakan ya. Ya menduakan. Gitu kan. Menjadikan sekutu lah. Jadi mengambil satu orang lagi dari yang biasanya ini, terus kita ambil satu lagi. Nah, itu jadi ada dua, itu berarti menyekutukan kan? Berserikat. Iya, menjadikan orang berserikat. Ya, makanya syarikah tuh, serikat. Oh iya. Syarikah dengan kata syirik tuh ya. Iya, syarikah kan artinya persekutuan, ya kan. Ya, di Arab kan biasanya PT-PT itu syirkah tuh. Betul. Itu PT-PT perusahaan-perusahaan kan gabungan dari uang beberapa orang kan, mereka bangun sebuah usaha, itu syirkah atau syarikah kan. Ya dari situlah syirik juga. Nah, pembahasannya kan sekarang nih syirik kecil nih, Ustaz. Nah, ini definisi syirik kecil itu sendiri apa tuh, Ustaz? Jadi syirik kecil itu adalah yang disebutkan namanya syirik tetapi tidak mengeluarkan dari agama Islam. Jadi namanya tuh di dalam hadis, di dalam Al-Qur'an itu disebutkan syirik. Tetapi dia tidak mengeluarkan dari agama Islam ternyata. Berarti dia syirik yang satu lagi, bukan syirik yang seperti biasa. Insya Allah pekan depan kita akan bahas syirik yang besar ya, syirik yang benar-benar syirik. Kalau ini syirik kecil gitu. Oke. Syirik yang tidak menyebabkan seseorang ini keluar dari Islam. Iya. Jadi namanya syirik, tapi hukumnya nggak sama dengan syirik seperti biasa gitu kan. Tetapi dia memang ada penyekutuannya juga gitu, karena ada tindakan penyekutuan. Walaupun nah, contohnya riya. Riya kan termasuk dari syirik kecil ya. Syirik kecil. Karena kita kan menyekutukan pandangan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita itu beribadah untuk Allah, kita malah beribadah supaya orang lain lihat gitu kan. Berarti contohnya syirik kecil adalah riya. Iya, itu tapi kan syirik kecil banyak ya. Salah satunya adalah riya. Riya, oke. Riya itu sendiri kan bagi zaman sekarang mah penjelasan kadang aneh tuh, riya itu apa sih, Ustaz? Apa sama dengan sombong atau apa tuh, Ustaz? Enggak, beda. Riya sama sombong itu beda lagi kan. Oke. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Akhwafu ma akhafu alaikum, sesuatu yang paling aku takutkan adalah asyirkul asghar. Syirik kecil. Lanjutannya ar-riya. Jadi dalam sebuah hadis itu Rasulullah langsung mengatakan riya itu langsung sambungin ke syirik kecil. Jadi syirik kecil yang paling jelas itu adalah riya berarti. Jadi amalan-amalan ibadah yang ingin dilihat manusia gitu kali ya. Konsekuensinya apa kalau saat kita beribadah ingin dilihat orang manusia? Apa konsekuensinya? Ya gugur amalan itu, nggak bernilai. Tapi kita tidak keluar dari agama Islam. Oke. Dapat dosa juga. Dapat dosa pastinya. Dapat dosa plus amalan tersebut Tidak berfaedah, tidak. Bikin capek doang gitu. Berarti syirik kecil ini atau riya ini bisa menghapus amal seseorang, amal ibadah seseorang. Amal yang ada riyanya. Ada riyanya. Oke. Iya, bukan amal secara. Oke. Iya. Oke. Ini doang apa di amalan yang kita lakukan pada saat itu. Oke. Jadi amalan tertentu yang kita lakukan, yang sedang, yang sudah, kemudian ada unsur riyanya. Nah, itu yang terhapus gitu ya. Nah, itu kan fitnahnya biasanya pas lagi melakukan kan. Iya. Ada juga fitnah yang tersembunyi sesudah melakukan. Iya. Gimana tuh? Jadi
ini pas banget ya, ada seorang syekh namanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya, yang ada di Saudi Arabia. Beliau menjelaskan tentang riya ini. Jadi riya itu masuk ke dalam amalan itu ada 3, sebelum, saat, dan setelah gitu kan. Ya, pertama kalau sebelum mulai beramal gitu, misalkan kita sebelum sholat kita udah riya nih, kita murni sholat berarti untuk dilihat orang. Dari awal aja kita udah sholat itu supaya dilihat orang gitu kan. Karena ada orang kita sholat, biasanya nggak sholat misalkan. Karena dilihat orang, rame nih orang nih, nggak enak kalau nggak sholat gitu. Ya sholat aja gitu. Biasanya sholat sunat tuh seperti itu kan. Ya kan. Nah itu berarti gugur amalannya, gugur. Terus sedang nah ya, ketika sholat ada seseorang yang melihat. Nah itu kita bisa dengan cara menghilangkan riya itu. Iya, kita lawan riya itu. Riya itu kan adanya di dalam hati kita kan. Tadinya tuh ibadahnya untuk Allah aja gitu, sholat seperti biasa, ternyata ada orang gitu kan, makin bagus. Mungkin tadinya sholatnya 30 km per jam jadi 10 km per jam gitu kan. Tadinya memang ada tumak ninahnya, tapi tumak ninah sedikit gitu kan. Yang penting sah aja gitu. Nah ternyata pas dia lihat orang ternyata ya udah agak lambat dikit gitu. Nah itu kalau memang dari awal itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala, nah kita bisa hilangkan gitu. Bagaimana caranya? Dilawan. Menolak. Aduh enggak, ini untuk Allah, ini untuk Allah gitu. Kita bersungguh-sungguh dan kita jangan sampai ada perubahan karena dilihat orang. Jadi udah kita buang tuh. Dan itu memang terjadi kayaknya pada setiap manusia. Iya. Kita ada ibadah yang sebulan nih. Dilihatin orang lagi gitu kan. Tadinya kan enggak. Iya. Kalau yang sudah berlanjut, kalau udah yang sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai itu tidak apa-apa. Maksudnya udah selesai nih, amalannya udah lewat. Nah, amalannya nggak apa-apa. Amalannya udah ada pahalanya. Tinggal kita menghilangkan aja riyanya, kita lawan gitu. Kalau yang kedua tadi kan dari awal untuk Allah, kemudian di tengah-tengah itu. Nah, selama kita belum bisa melawan riyanya tadi, berarti di saat yang ada riyanya itu nggak diterima amalannya. Jadi misalkan kita sholat zuhur 4 rakaat, 2 rakaat murni karena Allah, 2 rakaat terakhir nih karena orang nih. Nah, yang diterima Allah hanya 2 rakaat pertama itu karena murni untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang 2 rakaat akhirnya ini ya karena dia riya tertolak berarti. Gitu. Ya. Nah, kalau udah selesai nih, udah selesai amalannya, nah kan pahalanya udah dicatatkan. Terus ada riya. Nah, itu tergantung kita. Kalau kita melawan, ya udah insya Allah amalannya nggak masalah gitu. Kecuali ini ada kecualinya. Kecuali kalau riya kita itu menyakiti orang lain. Contohnya dalam sebuah ayat Allah Subhanahu Wa Taala firman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan sedekah-sedekah kalian, maksudnya gugurkan pahala-pahalanya dengan manni. Manni itu artinya adalah mengungkit-ungkit. Mengungkit wal adza dan menyakiti orang yang kita berikan sedekah gitu. Nah, jadi kalau kita riya itu karena mengungkit-ungkitnya. Mengungkit-ungkitnya kan akhirnya didengar orang atau dilihat orang gitu kan. Saya udah pernah nih transfer sama dia gitu. Karena saya ini. Iya. Ini kalau nggak ada saya masjid ini nggak akan. Iya deh. Cuma ada juga sebagian berpendapat gitu ya bahwa kita ini sedekah harus sebagai dakwah, jadi harus dipamerkan. Iya. Jadi ada yang itu mencontoh kebaikan. Ada yang tersembunyi, ada yang harus di. Iya. Cuma kan sebagian dulu nasihatnya malah ketika ada amal udah masih sedikit gitu ya. Iya. Berarti kalau sedikit disimpan, kalau banyak disebarin. Amalnya diubah gitu. Jadi memamerkan amalan enggak otomatis riya. Gitu ya. Jadi kalau kita menampakkan amalan untuk supaya jadi qudwah.
qudwah atau tauladan itu malah bagus. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang menghidupkan sunnah hasanah dalam Islam, bukan artinya amalan ini nggak ada terus kita ada-adakan. Nah, ini kan biasanya dalil ini suka dipelintir-pelintir tuh. Enggak, dalil ini perkataan Rasulullah itu benar, tapi jangan dipelintir-pelintir dong, gitu kan. Dalil ini sebenarnya untuk kalau orang melakukan ibadah-ibadah sunnah yang memang udah ada ibadah itu. Nah, cuman mungkin lagi tidak ada yang semangat melakukan ibadah itu. Misalkan lagi ada open donasi untuk masjid. Nih kok nggak ada yang gerak nih, keluarkan 1 juta gitu kan. Nanti orang, dia aja mau 1 juta, nah gitu kan. Berlomba akhirnya. Selama tidak untuk dipuji oleh orang lain gitu. Gimana cara memisahkan itu? Kita yang tahu. Pasti ada apa ya? Ada jebakan-jebakan iblis gitu. Iya. Menghiasi bahwa kita tuh ingin dipuji. Iya. Ya itu sebenarnya kita yang tahu kan. Kita tahu ini untuk mencontohkan atau untuk agar dipuji. Iya. Iya, amalan yang paling penting tuh amalan hati kan sebenarnya kan. Iya. Jadi syirik itu paling utamanya ya di dalam hati. Cuman dia itu terlihat di dalam anggota tubuh kita. Sebenarnya syirik itu adanya dalam hati di awalnya. Terus dia itu terlihat. Jadilah kita misalkan menyembah kubur atau menyembah apa. Aslinya kan di dalam hati kita ada menyekutukan Allah dengan orang soleh misalkan. Nah ini juga. Jadi nggak mesti kalau kita itu bersedekah menampakkan. Nah itu pasti ria. Bisa jadi supaya orang ngikutin dan bisa jadi ria. Mana yang lebih baik ditampakkan atau disembunyikan? Tergantung kondisi gitu. Kalau misalkan kondisinya orang-orang lagi lemah iman, lagi lemah itu ya ahsan kita tampakkan. Misalkan kita tampakkan bahwasanya santri sholat ke masjid semua gitu kan. Karena masjid ini ditinggalkan misalkan. Ada masjid, ini contoh aja ya, di sebelah pondok misalkan. Nah, masjid ini udah ditinggalkan, nggak ada orang gitu. Ya kita kirim santri-santri ke situ supaya masyarakat lihat ini masjid masih dipakai ini gitu. Ya kita bisa. Cuma kan kalau sholat gitu ya, terus kalau dakwah memang apa ya? Memang salah satu yang harus ditampakkan sebagian dari syiar-syiar agama Allah gitu ya. Cuma kalau sedekah, puasa gitu kan, bisa ditampakkan bisa kalau seandainya seseorang ini bicara gitu. Tapi ketika seseorang ini menyembunyikan amalan tersebut, tentunya nggak ada yang tahu dan menjaga keikhlasan gitu ya. Menjaga keikhlasan seseorang untuk bersedekah atau beramal gitu. Gimana? Ya itu balik lagi tadi ke lihat ke kondisinya. Kalau kondisinya itu memang lebih baik kita tampakkan, karena kan ibadah itu syiar Islam juga kan. Kita tampakkan lah bahwasanya muslim itu sholat tarawih di masjid gitu, rame. Jadi orang-orang non Islam itu ngelihat bagaimana kekompakan orang kaum muslimin dalam sholat. Nah itu bagus juga. Tetapi kalau misalkan kita nggak aman, nah balik lagi kondisinya gitu kan. Kalau kita tuh ngerasa nggak aman nih, kalau kita tampakkan pasti riya nih ujungnya nih. Ya udah mending disembunyikan gitu, disembunyikan aja. Atau memang di amalan sodakoh itu memang ada 2 pilihan atau bagaimana misalkan? Iya. Ada 2 pilihan. Khusus sodakoh mungkin. Iya. Karena dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala firman, "In tubdus shadaqat fa ni'mahi." Kalau kalian menampakkan sedekah maka sangat bagus itu. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara, dan apabila kalian itu menyembunyikannya dan diam-diam memberikannya kepada orang fakir maka itu juga kebaikan. Jadi memang dalam ayat ini dua-duanya baik gitu. Tergantung kita, kuat enggak hati kita untuk menerima pujian-pujian orang kan. Nah, nanti kalau kita sering dipuji malah kita menjadi orang yang ria nanti kan. Jadi dan menerima apa? Karena pujian itu lezat. Iya benar. Hati itu kayak mendapatkan terbang dia. Gitu. Iya. Karena mendapatkan makanan. Ini yang harus kita lawan dari gitu ya. Tahu gitu. Iya. Kayaknya ujian lebih besar daripada kita dicela itu pujian itu kayak. Pujian ya. Iya. Ya, ujian lebih besar itu antara dicela dan pujian, kayaknya lebih besar pujian ujiannya nih, Zat. Sama aja sih. Soalnya kalau berlebihan kan. Kalau berlebihan kan mental health kan. Harus jaga jarak.
Kalau dicela kan nggak ada kesombongan. Tapi Hati-hati kalau itu. dipuji, ya. Kalau ngomongin mental health ada SJW-nya tuh nanti. SJW ya, Social Justice Warrior. Biasanya tuh di Twitter tuh pada di X sekarang. Social Justice itu bahasa anak muda itu buat orang yang apa ini tapi keluar topik ya. Buat orang yang mati-matian membela sesuatu, misalkan cat lover. Cat lover ada juga SJW-nya. Oh, itu dia lebih sayang kepada kucing daripada manusia. Ya pokoknya berlebihan menghadapi sesuatu. Iya. Saat kembali lagi ke tema yang anak di garis bawahi kayak gini nih Sat. Tadi kan kalau nggak karena saya tuh ya, itu kan ada ria juga tuh. Tapi ada yang kayak gini tuh syirik nggak nih, misalkan, wah rumah saya tuh aman, nggak kemalingan, itu gara-gara ada pas satpam tuh. Nah itu gimana? Itu termasuk dari salah satu syirik kecil. Oke. Syirik kecil tuh sebenarnya banyak ya. Kan saya tadinya mau nyebutin salah satu ya. Belum. Nah, ya. Tapi karena Pak Misbah membawakan langsung ke depan, nah salah satunya itu. Oke. Nah, iya. Pikirannya 3 kali lipat ke depan gitu ya. Belum disebutin udah. Iya gitu. Jadi dalam sebuah ayat dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan perkataan laulallah wa fulan. Kalau bukan karena Allah dan si fulan, dan bukan pakai summa kemudian. Nah, dia menyamakan Allah dengan si fulan, sama kayak tadi gitu kan. Kalau bukan karena satpam nggak bakalan ini aman nih. Gitu. Nih. Nah, saya aman ya karena security. Berarti dia itu udah menyamakan security-nya tuh naik ke atas levelnya. Padahal ini nggak kerasa syirik nggak kerasa ini Zat. Kita sering kan biasa sering gitu kan perkataan manusia. Iya. Selain tadi ya terus juga perkataan-perkataannya harus dihindari. Apa aja tipe-tipenya Zat? Nah, kalau syirik itu sebenarnya syirik kecil itu ada 2 ya. Pertama yang berkaitan dengan perkataan yang termasuk Pak Misbah omongin tadi. Yang kedua adalah yang berkaitan dengan hati. Ya, seperti ria gitu kan. Ria pertama tadi kan. Kedua sum'ah. Sum'ah itu untuk didengar orang lain gitu kan. Pengen didengar. Oke. Jadi ya pokoknya apapun amalan yang kita lakukan agar didengar orang lain, nggak perlu dilihat, didengar aja. Yang penting didengar. Nah itu agar didengar orang lain berarti itu udah termasuk syirik kecil gitu. Pertama dilihat. Iya. Yang kedua didengar. Gitu. Untuk amalan. Hati. Hati. Ada lagi selain ini? Ada. Ya, diantaranya juga yang lain adalah tatoyur. Tatoyur itu termasuk dari syirik kecil. Oh, syirik kecil tatoyur ya? Tatoyur. Selama dia tidak. Jadi tatoyur itu sebenarnya bisa jadi masuk ke syirik besar. Misalkan dia mau keluar, terus dia lihat ada kucing hitam nih. Nah, nggak jadi. Karena ini pertanda keburukan, berarti itu syirik kecil. Tapi kalau dia bilang kucing hitam nih membawa sial dan dia akan membuat dia yang akan, itu masuknya syirik besar. Kalau dia mengatakan itu hanya penyebab berarti syirik kecil. Kalau dia mengatakan bahwasannya itulah yang melakukan keburukan itu berarti itu syirik besar. Gitu. Kita lihat perbedaannya itu dulu kan. Dia menjadi penyebab atau dialah pelaku. Gitu. Menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab itu kan termasuk dari syirik kecil. Gitu. Nah, sebelum jauh nih Ustaz, tatoyur itu sendiri apa tuh definisinya? Iya, definisinya sebenarnya adalah melihat nasib dengan burung sebenarnya. Toir toir satu burung, tuyur burung-burung. Tatoyur menggantungkan nasib dengan burung. Toiroh apa artinya? Pesawat. Toyar pilot. Gitu, kita belajar bahasa Arab dikit lah ya. Pokoknya semuanya tentang terbang. Iya. Tatoyur adalah menggantungkan nasib dengan burung. Aslinya dengan burung, cuman dengan apapun sekarang. Yang penting dia itu melihat sesuatu
sebagai sebab padahal dia bukan sebab. Gitu kan. Iya. Kucing hitam atau enggak anjing hitam gitu. Atau dia melihat kepada zodiak. Iya. Iya gitu kan. Gemini biasanya begini-begini gitu kan, nggak setia orangnya gitu. Untung gua Libra, kan kayak gitu ya. Gitu. Jadi kalau dia percaya bahwasanya zodiak itu penyebab, itu masuk syirik kecil. Kalau dia itu percaya yang melakukannya berarti itu syirik besar. Gitu. Oke, agak menarik nih Ustaz, ketika kita tadi misalkan melihat burung, melihat pertanda gini itu kan ada sial. Nah ini berarti kalau ada orang meyakini ini ada hari baik, hari sial, tanggal baik, tanggal sial, nomor baik, nomor sial, itu termasuk syirik itu Ustaz? Termasuk syirik, kecuali sesuatu yang memang udah ditunjuk tunjuk oleh syariat, seperti misalkan hari Jumat adalah hari terbaik, makanya kita pakai wangian, pakai ini itu kan memang ada dalilnya, jadi nggak apa-apa. Hari raya hari Jumat gitu ya. Iya, memang hari Jumat kan hari raya kaum muslimin kan, hari raya mingguan. Ya, atau enggak hari raya Id. Gitu kan. Idul Fitri, Idul Adha, atau hari tasyrik setelah Idul Adha. Itu memang udah ditunjuk oleh syariat. Jadi kita ngikutin aja. Tapi kalau kita bikin-bikin sendiri, nah itu yang berbahaya gitu. Itu beda dengan ilmu pengetahuan ya. Kalau ilmu pengetahuan memang dia melihat misalkan dia melihat kepada ramalan cuaca. Ramalan cuaca ini perkiraan cuaca yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Memang itu karena ilmu pengetahuan, jadi mereka itu memprediksi dan mereka tidak meyakini bahwa itu pasti benar ya. Bisa jadi salah. Tergantung apa keinginan Allah Subhanahu wa taala merubah. Misalkan pilot itu biasanya mereka komunikasi dengan ATC yang ada di bandara-bandara yang ada menara atau tower tower. Nah, mereka itu melihat kepada awan-awan gitu kan. Ini kira-kira bad weather atau good weather ya kalau bahasa pilotnya. Kayak pilot gagal saya nih. Ngerti-ngerti bahasa-bahasa, tapi saya memang suka lihat-lihat itu konten-konten pilotnya. Jadi gitu, mereka tuh melihat ini kira-kira anginnya itu seberapa kecepatannya. Cocok nggak? Kalau anginnya terlalu cepat nanti pesawat itu agak sulit untuk landing kan. Malah nanti mereka namanya go around. Iya, udah mau turun naik lagi. Turbulence. Iya. Itu di atas. Di atas. Polisi tidur di atas. Iya. Ya gitulah. Pokoknya kalau itu karena ilmu pengetahuan itu nggak apa-apa, karena memang Allah lah yang memerintahkan kita untuk mencari ilmu pengetahuan. Jadi memang kaitannya itu hissi itu sesuatu yang fisika gitu, maksudnya jelas-jelas ada gitu ya, ada ilmunya gitu. Kayak simpel ceritanya tentang sekarang kan ada foto air, kalau mau sumur tuh titiknya di mana gitu untuk sekian meter, kan mungkin digali per sekian meter gitu. Pakai satelit gitu bahwa titik airnya tuh ada di sebelah sini gitu dengan kedalaman tertentu. Kan itu karena teknologi. Iya, teknologi itu kan karena ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu memang kita diperintahkan untuk mencari ilmu pengetahuan. Hukumnya adalah fardu kifayah ilmu pengetahuan selain agama Islam. Kalau agama Islam itu yang basic-basic kan fardu ain tuh. Cara sholat, cara ini gitu kan. Kalau yang misalkan agak next level, nah itu mungkin fardu kifayah juga jadinya kan. Usul fiqh misalkan. Enggak mesti. Yang diwajibkan untuk orang itu berbuat, dibebankan syariat, maka itu hukumnya fardu ain. Iya. Tapi kalau berdakwah, iya itu baru fardu kifayah. Nah, salah satunya yang fardu kifayah tadi adalah ilmu pengetahuan. Jadi jangan sampai kita kira orang-orang mengira bahwasanya orang Islam itu anti ilmu pengetahuan gitu kan. Enggak. Jadi bukan kita itu memprediksi atau menggantungkan sial kepada awan. Enggak, memang karena ada tanda-tandanya gitu, tanda-tandanya. Dan ini tidak apa-apa gitu. Berbeda dengan kalau kita itu memastikan bahwasanya ini pasti benar. Nah, ini yang menyebabkan pasti kecelakaan. Ini yang itu baru yang termasuk dari syirik gitu. Kalau tipe yang kedua
tentang ria. Yang tadi kan tentang amalan harinya itu ya. Yang pertama ria, yang kedua Sum'ah. Yang ketiga tatoyur. Tatoyur. Ada lagi yang keempat mungkin? Yang keempat ada. Oh, masih ada Bang. Sebenarnya ada. Satu lagi aja deh. Apa boleh? Lima juga nggak apa-apa. Meminta hujan kepada bintang. Oh itu beda dengan tatoyur ya? Beda. Kalau tatoyur kan tergantung melihat nasib kan. Nah, menggantungkan nasib. Kalau ini meminta hujan kepada bintang. Maksudnya kalau tenang aja, bulan ini nanti pasti hujannya banyak gitu. Bulan itu pasti hujannya banyak gitu. Cuman kayak mirip-mirip dengan teknologi misalnya. Iya. Ya, gimana penjelasannya biar kita jelas gitu. Bedanya adalah kalau kita itu jadi ada ilmunya itu ilmu taksir sama ilmu tasyir. Jadi ya kalau kita melihat bahwasanya bulan itu hanya sebagai penanda bahwasanya hujan itu biasanya turun gitu. Tapi itu bisa salah, itu nggak apa-apa. Dia hanya sebagai penanda, bukan penyebab. Kalau dia mengira bahwasanya bintang sebuah bintang atau bulan itu adalah penyebab turunnya hujan, nah itu baru hampir mirip dengan tatoyur sih. Enggak, beda ya? Beda. Kalau tatoyur penandanya malah nggak ada hubungannya gitu kan. Kayak dia lihat kucing hitam gitu. Kan nggak ada hubungannya kucing hitam sama kecelakaan kan? Ya. Kalau bulan itu memang kadang-kadang ada bulan yang sebagai penanda biasanya ini. Jadi bedanya asbabnya ini sebabnya ini ya. Iya, bedanya tipis banget tuh memang. Jadi dia menggantungkan kalau bulannya ini bintangnya ini pasti hujan gitu. Terus ya dia mengatakan bahwasanya bintang dan bulan itu penyebab turunnya hujan. Nah, contohnya apa? Awan kelabu belum tentu hujan. Awan gelap belum tentu hujan. Hati yang gundah. Ngomongin hati nih, rame biasanya kalau ngomongin hati kan. Iya. Jadi kalau dia mempelajarinya itu sebagai penanda, tapi dia nggak meyakini bahwasanya itu sebab, dan apalagi kalau meyakini bahwasanya itulah yang menurunkan hujan ya. Nah itu nggak apa-apa, karena memang Allah itu memberikan bintang itu sebagai penanda. Penanda salah satunya adalah penanda arah, penanda ini, penanda itu. Bukan menjadikan si bintang tersebut jadi sebab. Bukan. Tanda-tandanya. Iya. Sepertinya tanda-tandanya ini, kalaupun nggak terjadi ya nggak apa-apa gitu. Kalau penyebab kan kita nanti. Karena kalau yang ini banyak banget nih yang apa ya? Yang hampir-hampir tipis-tipis gitu ya. Tipis-tipis banget. Kalau misalkan kayak zodiak tadi itu kan nggak ada hubungannya. Kalau dia Gemini penanda bahwasanya dia ini itu nggak ada hubungannya sama sekali kan. Dipelajari bagaimanapun memang nggak ada hubungannya gitu. Iya. Udah sampai coba kalau kita tanya sama saintis atau orang yang pintar-pintar dalam itu, mereka nggak bakalan percaya sama zodiak gitu. Iya, itu sama kan itu karena. Ya hanya orang bodoh yang percaya. Penyiarnya juga dia membawakan sebelumnya dikarang dulu sama dia. Iya, ada yang mantan penyiar radio itu, dia bilang gue mah ngarang-ngarang aja sebenarnya. Itu kan sebelum bersiaran gitu. Yang kasihan yang baca terus percaya gitu. Iya. Kadang-kadang orang itu percaya terus kebetulan terjadi. Ya kebetulan aja gitu kan. Dia misalkan bilang Gemini ini. Ya umum kata-katanya saja yang diambil. Iya. Kata-katanya umum. Gemini kalau disakiti tersinggung. Ya semua orang juga tersinggung kali. Oh untung gue Libra. Kan dibawain. Kayak gitu kalau baca Gemini, oh untung gue Libra kan. Baca Libra, untung gue Scorpio. Ganti-ganti gitu kan. Iya. Ustaz, yang tadi bintang bulan, tapi mudah-mudahan enggak termasuk ke sana tuh Ustaz. Kalau kita bicara gini misalkan sama teman atau sama keluarga, September nih biasanya hujan nih. Nah gitu loh. Ini kan terkait bulan dan bintang juga tadi. Nah misalkan, wah September tapi kok nggak hujan ya? Nah apakah itu termasuk yang tidak terasa seperti yang tadi tuh yang kasus kalau nggak ada satpam nggak aman nih gitu? Iya bisa termasuk kalau hati kita itu mengira bahwasannya September adalah sebab dari hujan gitu. Cuman kalau kita bilang ini udah ada tanda-tanda hujan ya sama seperti kalau kita lihat awan banyak itu kan kita tahu itu tanda hujan. Tapi kalau kita lihat ternyata nggak jadi hujan ya nggak masalah juga gitu karena dia bukan penyebab turunnya hujan awan itu. Awan itu
adalah tanda-tanda turunnya hujan, awan banyak. Ya menurunkan Allah sebenarnya gitu kan. Berarti bener ya, mendung belum tentu hujan. Nah iya betul. Oke Ustaz. Ada yang kelima tadi, apa tuh? Ya Ustaz, ada yang kelimanya? Dilengkapi. Nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada yang kelima. Ini terkait juga nih Ustaz, ada hari Sial, angka Sial, tanggal Sial. Ini ada bulan Sial juga nih Ustaz. Tadi terkait dengan tatayur dan lain-lain lah tadi. Ini kan lagi bulan Safar nih. Ya. Nah, ini orang-orang nih kadang sebagian lah. Bahkan kaum muslimin sendiri gitu mengakui, bukan mengakui ya. Meyakini gitu. Ini kalau bulan Safar itu nggak boleh nikah, nggak boleh apa. Ada A, B, C. Ya gitu. Ini gimana Ustaz? Bulan Sial katanya. Ya nggak ada juga itu, nggak ada bulan Sial atau apa Sial, nggak ada gitu. Atau enggak katanya nanti kalau nikahnya gini-gini hujan gitu. Iya. Jadi betul. saya waktu nikah itu kemarin, waktu tahun 2021 itu hujan di daerah Jawa Barat lah saya nikah bukannya kan. Kayaknya mereka menganggap bahwasanya hujan itu ada tandanya gitu. Kalau hujan berarti ini, kalau kering berarti ini. Nah saya dengar mereka bilang, wah hujan nih banyak rezeki kayaknya. Gitu. Jadi yang ngasih rezeki itu hujan. Kalau nikah, wah ini nikahan hujan nih. Kayaknya banyak rezeki nih pasangan suami istri gitu. Dalam hati saya syirik gitu. Kalau di Ana bukan. Wah hujan nih nikah. Kayaknya sering mandi sore nih pengantin katanya gitu. Emang tiap daerah nggak sama ya? Iya beda-beda tuh. Nggak sama. Kalau misalkan nyapu nggak bersih dapat suami berewokan. Berarti istri Pak Ahmad waktu itu nyapu nggak bersih. Iya. Kurang bersih ya. Itu kan tanda-tanda yang nggak tanda sebenarnya. Iya. Tapi dijadikan tanda. Nah itu bisa termasuk dari syirik kecil. Gitu. Oke Ustaz. Nah itu yang tentang perbuatan keyakinan gitu kan. Pertama tadi kita review ya. Pertama iya, yang kedua Suma, yang ketiga tatayur, yang keempat meminta hujan atau menentukan hujan dengan bintang-bintang tertentu gitu. Nah, sekarang yang tipe yang kedua perkataan. Ini banyak nih perkataan yang biasanya itu sering dilakukan oleh kaum muslimin tapi itu termasuk dari syirik kecil. Yang pertama yang paling sering, sumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Demi Rasulullah. Iya, demi Allah, demi Rasulullah. Nah, iya. Jadi ini nggak boleh ya? Nggak boleh, ini termasuk walau demi kecil. Rasulullah saja. Iya. Okay. Hanya boleh demi Allah, satu aja demi Allah. Gitu. Atau demi, yang boleh juga demi Ghafur, demi Hakim, demi Karim gitu. Asmaul Husna. Yang jelas itu semuanya Allah, nama Allah berarti itu boleh. Tapi kalau kita itu bersumpah dengan nama Rasulullah itu baru nggak boleh. Ini sebenarnya banyak yang nggak tahu ini ya. Ana bingung juga kaum muslimin. Untuk sengaja melakukan tapi memang nggak paham gitu. Iya, kaum muslimin banyak banget nih terjatuh dalam hal ini. Bahkan orang-orang yang kita anggap ustadz atau alim juga kadang-kadang dia itu bersumpah dengan nama Rasulullah. Iya. Jadi dalam sebuah athar ada seorang sahabat yang mengatakan la'an ahlifa billahi kadziban, jikalau aku bersumpah atas nama Allah dalam keadaan berdusta itu lebih baik, lebih aku sukai daripada bersumpah atas nama yang lain tapi benar gitu. Kan bersumpah atas nama Allah berdusta kan nggak boleh. Tapi menurut beliau itu lebih mending daripada bersumpah atas nama orang lain tapi jujur gitu. Dosanya syirik. Iya. Dalam sebuah hadis juga Rasulullah SAW mengatakan man kana halifan falyahlif billah, siapa yang mau bersumpah maka silakan bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi jangan sampai kaum muslimin itu terbiasa dengan syirik kecil ini gitu. Kita harus menyebarkan syirik kecil kalau sampai bersumpah dengan nama-nama yang lain. Cuman wallahu alam saja dari orang tua kita tuh selalu dinasehatin gitu. Enggak perlu untuk bersumpah atas nama Allah gitu. Kalau memang dalam hal perkara-perkara yang ringan, yang remeh. Kadang sebagian dari kita juga mengumbar gitu ya, mudah mengumbar menyebutkan nama Allah untuk perkara-perkara yang apa ya, yang nggak seharusnya gitu, sehingga
dalam asumsi saya nih orang bisa jadi emang nggak mudah untuk dipercaya, sehingga dalam perkara-perkara yang kecil aja dia perlu menyebutkan nama Allah ya. Iya, benar-benar. Dan ini tersebar nih apalagi ya di kalangan anak pondok nih. Wallah gitu ya. Wallahi nggak kena katanya kan. Dia nyuruh temannya coba lempar. Wallahi nggak bakal kena. Ternyata kena gitu. Nah, ada caranya untuk dia menghindar itu. Insya Allah. Jadi wallahi insya Allah. Karena memang kalau kita bersumpah lalu kita mengatakan insya Allah itu kita nggak berdosa kalau salah. Cuman jangan diremehin juga jadi main-mainan. Nah biasanya itu orang-orang santri ini terlebih lagi ya. Itu tuh biasanya wallahi nggak kena gitu kan, ternyata kena. Dalam hati gue bilang insya Allah kok. Tapi memang ini tuh jadi teringat kata-kata wallahi gitu tuh memang di kalangan terutama di Arab mungkin itu jadi makanan sehari-hari gitu Ustadz ya. Iya. Wallah ente, wallah, wallah. Nah, kayak dan gitu. Itu seharusnya nggak semestinya gitu kan. Nggak semestinya kita itu mudah-mudah untuk dikit-dikit wallah lah gitu kan. Iya. Wallah na'am. Cuma ngomong na'am doang nggak perlu pakai wallah lah. Wallah ente udah makan wallah khalas gitu kan. Ngapain coba? Udah bilang aja udah gitu kan. Karena sebab itulah mungkin. Iya. Kecuali kalau sesekali sih nggak apa-apa juga dengan niatan kita untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Misalkan kita bilang ke teman gitu, kok telat gini? Wallah zahmah jiddan gitu kan. Itu kan untuk menekankan nih. Iya, demi Allah ini benar macet banget nih tadi ya, gitu logo kan. Aja mungkin dia ya. Tapi jangan diremehkan gitu, jangan kebiasaan ya jangan diumbar. Dikit sumpah ini sumpah itu sumpah gitu kan. Karena nama Allah Subhanahu Wa Taala itu ya mahal gitu, jangan kita remehkan apalagi untuk menutupi kedustaan. Nah, kalau menutupi kedustaan ya itu kita bisa termasuk dari orang yang kena laknat nanti kalau bersumpah tapi sengaja berdusta gitu. Ya waktu kan malah tergelincir ke sana gitu. Iya. Sering kita baca. Allah. Iya. Jadi ini yang pertama ya. Pertama, yaitu bersumpah bukan atas nama Allah. Dan ini kan banyak banget terjadi kan. Yang kedua itu mengatakan seperti kalau bukan karena ini pasti akan terjadi ini gitu. Kalau bukan karena security pasti udah kemalingan kita gitu. Atau seharusnya berbicara kalau bukan Allah Subhanahu Wa Taala kemudian security ini gitu. Jadi pakai kemudian. Kalau sekarang tuh kata-katanya apa tuh? Qadarullah sekarang. Bukan. Inilah. Bukan. Yang hasil-hasilnya usaha tidak mengkhianati hasil. Iya. Iya. Padahal ada banyak yang usaha hasilnya nggak bagus. Iya. Allah. Jangan dikira kerja keras itu pasti berhasil gitu. Iya, itu dia. Ada sebuah perkataan anak lupa siapa ya mengatakan bahwasanya kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala maka sesuatu yang paling menyakiti seorang manusia adalah usahanya sendiri. Ya, jadi kita berusaha kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala usaha itu cuma mau nyakitin kita doang gitu. Udah capek-capek ternyata begini gitu. Emang kalau kita bilang itu yang sukses tuh kerja keras gitu. Loh, emang yang nggak sukses nggak kerja keras, ya kan? Semua pekerjaan kerja keras kok orangnya gitu. Ada profesi. Allah yang menentukan ya. Gitu kan? Iya. Semua tukang gali kubur pun kerja keras dia. Kalau nggak kerja keras, nggak bakalan ada istilah Portugal. Apa itu? Porsi tukang gali. Biasanya kalau makannya 2 porsi itu namanya porsi tukang gali ya. Kalau banyak. Iya. Jadi semua orang tuh kerja keras gitu. Iya. Ustaz racing juga ya. Racing kata. Iya, biasanya kalau beli nasi goreng tuh, "Bang, Portugal." gitu. Berarti dia kasih jumbo nanti kan. Yang ketiga itu adalah ini perkataan Masya Allah wa syi'ta. Masya Allah wa syi'ta itu apapun yang
Allah kehendaki dan engkau kehendaki. Oh, oke. Intinya juga sama, menyamakan Allah Subhanahu wa taala. Ada kata dannya di situ orang ya. dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita itu mau membawa nama manusia itu pakai summa. Kemudian gitu kan. Ya. Jadi yang menentukan kesuksesan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia itu adalah sebab yang ditentukan, ya sarana yang ditentukan Allah untuk mencapai kesuksesan itu gitu. Jadi misalkan ada orang jago berenang, nah kita bilangnya masya Allah, jangan masyita gitu. Masya Allah hebat ini anak ini gitu kan. Jangan sampai kita itu memuji dia aja tapi nggak memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah ini termasuknya dari hakikatnya Allah yang memberikan dia untuk jago berenang. Iya. Iya. Sekarang kita masuk ke beda antara syirik besar dan syirik kecil. Itu tiga aja gitu. Mungkin ada lagi yang Ana belum baca ya. Tapi pastinya tuh kalau kita buka kulik-kulik lagi, intinya adalah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Nah, itu udah termasuk dari syirik. Cuman bedanya ada yang syirik kecil, ada yang syirik besar gitu. Kalau kita sebutin insya Allah saya yakin ada lagi gitu kan. Beda yang pertama. Iya. Berarti sekarang perbedaan syirik kecil dan syirik besar. Perbedaan yang pertama adalah syirik besar itu menggugurkan semua amalan. Semua ya? Semua amalan ya, kayak kita nggak pernah beramal aja udah jadinya. Yang kemudian syirik kecil itu menggugurkan amalan yang ada padanya syirik kecil aja gitu. Tapi jangan diremehin ya, mentang-mentang syirik kecil gitu. Dan harus diingat syirik kecil itu adalah dosa besar. Ya, dosa besar yang paling besar. Dosa besar, syirik kecil adalah dosa besar, gitu ya. Dosa besar. Ya, dosa besar yang paling besar adalah syirik besar kan. Adanya adalah syirik kecil gitu. Jadi dosa yang lain, ya? Jadi jangan kita kira bahwasanya nggak apa-apa syirik kecil aja, enggak lah. Dia dosa besar gitu. Ya, itu beda yang pertama. Disebut kecil juga ini mah syirik deh. Iya, memang benar kan. Iya. Ya itu kalau kita bisa lihat kayak misalkan orang pinter paling pinter dari orang bodoh sama orang paling bodoh dari orang pinter. Paling bodoh dari orang pinter ya pinter, dia termasuk dari orang-orang pinter nih. Gitu kan. Jadi dia walaupun namanya kecil tapi dia syirik gitu. Betul kata antum tadi. Kemudian yang kedua adalah syirik kecil itu bisa aja diampuni Allah Subhanahu wa taala tanpa bertaubat. Sedangkan jika Allah kehendaki. Sedangkan syirik besar itu nggak bakalan diterima tanpa bertaubat. Tanpa kita ini mohon ampun login ulang lah. Ya kan? Lah baca syahadatain lagi kan kita sudah batal keislamannya dengan tergantung dosanya, Ustaz. Enggak, kalau selain dosa syirik berarti itu bisa Allah kehendaki, bisa Allah ampuni jika Allah kehendaki, walaupun itu syirik kecil. Kalau syirik besar? Tidak akan Allah ampuni. Oke, bertobat tapi tanpa syahadat? Bertaubat, tapi kan nanti dia akan bersyahadat juga kan? Ketika sholat. Iya. Yang jelas dia itu harus bertaubat. Syirik besar itu perlu taubat, syirik kecil itu bukan artinya nggak perlu taubat ya. Bisa aja Allah ampuni tanpa taubat, bisa aja gitu. Tapi semoga kita itu diberikan hidayah untuk bisa bertaubat duluan gitu kan. Agar kita mendapatkan husnul khotimah. Kalau kita ngomongin husnul khotimah nih ya, kita belok dikit ke husnul khotimah. Orang kira kan husnul khotimah itu adalah orang yang meninggal saat baca Quran misalkan. Saat sujud gitu kan. Ya kalau gitu Rasulullah nggak husnul khotimah dong. Ya kan? Rasulullah SAW meninggal lagi apa? Lagi tiduran. Para nabi nggak ada yang meninggal lagi sholat. Ada nabi yang dibunuh saat sholat ada. Tetapi banyakkan nabi kan meninggalnya saat lagi tiduran, sakit gitu kan. Husnul khotimah, iya benar yang lagi sholat meninggal itu husnul khotimah termasuk. Tapi bukan itu aja husnul khotimah. Husnul khotimah itu adalah ketika kita itu meninggal di atas tauhid, di atas sunnah, diberikan kesempatan untuk bertaubat. Itu adalah husnul khotimah yang sebenarnya gitu. Jadi jangan sampai kita bilang, wah ini husnul khotimah. Belum tentu orang yang sholat itu dia ikhlas kan.
kita udah cap dia pasti husnul khotimah gitu kan. Kecuali kita harapkan insya Allah husnul khotimah itu nggak apa-apa, ya tanda-tanda. Nah, husnul khotimah yang sebenarnya yaitu tadi kita berada di atas tauhid, di atas sunnah, dan sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas dosa-dosa kita. Itulah yang dinamakan dengan husnul khotimah gitu. Nah, itu beda yang kedua kan. Beda yang ketiga adalah sebenarnya ini ada kaitannya juga. Bahwasanya syirik besar itu mengeluarkan dari agama Islam, syirik kecil itu tidak mengeluarkan kita dari agama Islam. Ya, ini sama seperti yang pertama tadi ya. Cuman kan ini lebih jelas lagi, keluar dari agama Islam atau tidak gitu. Kemudian yang keempat, ini mungkin perlu diperjelas juga Ustaz ya. Kalau seseorang itu melakukan syirik besar dan dia keluar dari agama Islam, bukan berarti kita menyebutnya dia itu kafir gitu. Iya. Karena yang penyebutan kafir terhadap seseorang itu adalah qadi gitu ya. Bukan kita gitu. Kita hanya mencap atau mengkufur perbuatannya. Bukan pelakunya. Walaupun nanti di sisi Allah suka ini gitu, suka diplesetin. Iya. Sama kaum firiyun kan. Iya. Kita tuh nggak kesana gitu. Enggak. Walaupun mungkin nanti di sisi Allah memang dia dianggap benar-benar kafir gitu. Ya, cuman secara duniawi hanya perbuatan aja. Misalnya ada satu yang membakar misalnya atau merendahkan kalimat tauhid gitu. Secara perbuatannya itu adalah perbuatan yang kufur gitu. Adapun orangnya keluar dari Islam ya kita nggak kesana gitu. Tergantung dari keputusan hakim ya. Karena kan kita rakyat. Nah, sama kayak misalkan ada orang yang menyembah kubur gitu kan. Nah, KTP-nya Islam gitu. Iya. Kita benar-benar meyakini bahwasanya dia sudah melakukan kekufuran. Tapi kalau kita langsung cap dia wahai kafir gitu, nggak bisa gitu. Ya cuman bisa jadi memang dia itu kufur beneran nanti di sisi Allah gitu. Bukan kita yang kita tidak mengecap orang wahai kafir, wahai musyrik enggak gitu. Jadi kita itu kan ngomongin ini untuk berdakwah supaya orang meninggalkan ini kan kesyirikan. Ya itu tadi karena tugas para nabi ya. 4. Nah, bisa ditambah satu lagi nih ya. Tapi ini kalau di negara yang menetapkan hukum Islam, yaitu bahwasanya pelaku dosa kufur atau syirik besar, pelaku syirik besar itu boleh dibunuh oleh qadi. Boleh dihilangkan nyawanya supaya nggak kena YouTube ya. Boleh dilakukan penghilangan nyawa oleh hakim ya. Perhatikan nih, hakim pemerintah. Kalau pelaku syirik kecil ya nggak boleh, itu kan dosa aja gitu. Dan bukan oleh perorangan. Jangan. Organisasi. Karena mutlak hak penguasa kaum muslimin yang ada di negeri yang menetapkan hukum Islam gitu. Kan di negeri yang menetapkan hukum Islam, syirik besar itu adalah salah satu penyebab murtad, dan itu kalau orang murtad di negeri Islam itu tuh dihilangkan nyawanya gitu. Jadi hak untuk menghakiminya itu adalah dari penguasa, bukan dari kita, gitu kan? Karena kan di situ pasti ada bukti-bukti. Iya, harus ada. Panjang, iya betul. Bukan langsung aja. Makanya orang kira kan kayak hukum kisos itu kan, enggak langsung hukum kisos. Dia ngebunuh langsung dibunuh juga enggak. Itu ada pengadilan dulu, ada kayak di kita juga ada pengadilan pertama. Pertemuan kedua, pertemuan ketiga mana saksi penguat, kemudian bawa pengacara ini itu gitu kan? Karena ini kan salah satu dosa yang besar gitu ya, maka nggak mungkin kita bermudah-mudah gitu, pasti ada proses. Betul. Nah, terus kan dia juga biasanya ngundang pengacara gitu kan. Orang kan banyak yang bilang pengacara ini profesi yang nggak benar gitu. Kita pasti selalu memikir ke sana kan. Sebenarnya pengacara itu adalah profesi yang mulia sebenarnya. Karena dia itu membantu seseorang keluar dari kezaliman hukum. Selama dia jujur, bukan memihak kepada yang bayar gitu. Karena kan manusia itu hukum asalnya adalah tidak bersalah. Praduga tidak bersalah. Dalam Islam juga ada bahwasanya semua manusia itu hukum asalnya tidak melakukan dosa. Misalkan dia dituduh berzina. Nah, pengacara ini membela dia.
mana bukti dia itu pernah berzina? Ada nggak saksinya? Kalau saksinya itu nggak ada 4, nah itu dia tidak boleh dihukum berzina, malah yang menuduh tadi yang kena hukuman. Jadi pengacaranya itu membantu dia untuk membela kemanusiaannya gitu. Itu adalah perbuatan yang mulia kan. Tetapi kalau disalahgunakan, misalkan dia udah tahu nih ini memang kejadian, cuman dibayar, karena dibayar dia membela mati-matian ini. Nah itu yang nggak boleh gitu. Jadi di kayak misalkan di Arab Saudi itu ada juga pengacara. Belum lama ini ada seorang TKW tuh yang membunuh majikan atau anak majikan gitu. Akhirnya dia dihukum kisos. Tetapi pernah diminta amnesti atau apa gitu oleh Pak Jokowi. Nah, ini kejadian beneran nih. Jadi Pak Jokowi itu minta ke Raja Salman atau ke Raja Abdullah sebelumnya gitu. Pokoknya minta untuk jangan dikisos lah gitu. Ya udah keluarganya mau nih, keluarga TKW ini mau. Keluarga korban ini mau. Asal bayar dendanya sesuai dengan syariat Islam. Banyak itu dendanya berapa? Kalau nggak salah 100 ekor unta gitu. 100 ekor unta, 1 ekor unta aja sekarang 80 jutaan misalkan. Ya, kali 100 gitu kan. Nah, akhirnya keluarganya TKW ini nggak mampu. Ya, akhirnya dikisos gitu. Jadi memang dalam negara Islam itu nggak langsung. Kadang-kadang orang takut kan. Mereka kira, wah kejam banget negara Islam. Kalau membunuh pasti langsung dibunuh. Enggak, ada pengadilan dulu, benar nggak dia membunuh gitu. Kemudian saksi-saksinya dan lain-lainnya gitu. Jadi jangan takut kalau kita mengatakan hukum Islam itu nggak kejam gitu. Dia adil gitu kan. Nggak ada unsur kekejaman. Ya, misalkan mencuri nggak langsung potong tangan. Enggak, ditetapkan dulu. Mencurinya apa, keadaannya gitu. Gimana gitu ya. Itu artinya yang melakukan hukuman itu tuh adalah qadhi atau hakim, bukan kita. Kita ngelihat orang maling tangkap langsung potong tangan. Nanti kenapa dipotong tangan? Iya. Iya, memukul yang bukan haknya. Iya. Bukan tugas kita itu kan. Jangan sampai kita nangkap maling kita potong, terus ditanya ngapain kamu potong? Itu dalam agama Islam itu ada dalam surah Al-Maidah di halaman kiri bagian atas kan. Nah begitu pada juga ya. Iya. Atau kenapa dipotong? Ini karena takdir Allah. Balik lagi minggu lalu. Minggu lalu atau 2 minggu lalu? Ada Pak Ahmad waktu itu. Apa yang harus kita amalkan ya? Atau kita mungkin harus berdoa untuk terhindar dari perbuatan syirik kecil ataupun syirik besar. Ya, jadi kita itu selalu berdoa. Bahkan Abu Bakar itu pernah mengajarkan doa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syirik, baik yang nampak ataupun yang khafi gitu, yang tidak nampak gitu, yang kadang kan syirik itu khafi dalam hati kita kan. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan ya, yang ma dhahara minha wa ma batan, yang nampak ataupun yang tidak nampak. Selalu ucapkan doa itu, a'udzubika minasyirik, ma khafiya minhu wa ma dhahar gitu kan. Ma dhahara minhu wa ma khafi. Aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang nampak ataupun yang tidak nampak gitu. Selalu kita doa semoga kita itu menjadi orang yang dilindungi dari kesyirikan gitu kan. Insyaallah kita menjadi orang yang dilindungi dari kesyirikan lah. Insyaallah. Muwahhid. Insyaallah. Muwahhid dalam harapan ya.